Kenapa? Kalau kita lagi sahur keperogok subuh batal. Tapi kalau kita sahur keperogok imsak belum. Imsak kan belum waktu puasa belum. Maksud cuman peringat. Bentar lagi kita puasa. Bentar lagi kita puasa. 10 menit lagi kita mulai puasa. Yang rokok udah buang rokoknya. Yang makan berhenti, yang minum berhenti, yang lagi ngelawan suami istri berhenti. Takutnya keperogok subuh. Kalau kita makan keperogok subuh batal. Kalau kita minum keperogok subuh batal. Lagi ngelawan istri keperogok subuh batal. Tapi kalau makan keperogok imsak enggak. Imsak lagi makan imsak udah cepat berhenti cepat minum enggak. Karena belum waktu subuh. Karena kan puasa itu kan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Waktunya dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Makanya enak di kita mah ada imsak. Di negara lain nggak ada imsak. Nggak ada imsak nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi bidar wa ini amin rabbi shalli sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radul mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para sesepuh, para penesepuh, para tokoh masyarakat, para pemuda harapan agama, harapan bangsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus kepada kita al-mukarram Bapak Ustaz Mukhlis Nur yang saya hormati, juga mukarram Bapak Ustaz Muhammad Aus yang saya hormati, tidak ketinggalan Ketua Masjid Jami Nur Syahid yang selalu mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus grup hadrah yang selalu dimuliakan dan mudah-mudahan selalu bertingkat, selalu mudah-mudahan maju, amin ya rabbal. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita dapat kumpul, yang pertama dalam rangka taklim, yang kedua dalam rangka i'tikaf, dan yang ketiga dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sawmi asyaratun, sunah-sunah puasa itu ada 10. Ketika kita melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ada 10 perkara yang sunnah kita lakukan. Yang pertama tasahurun, sahur. Jadi sunnah tuh, walaupun puasa sunnah tetap puasa Senin sama puasa Kemis sunnah sahur. Puasa Rajab, puasa Sya'ban sunnah sahur. Terlebih-lebih puasa Ramadan. Syarat sunnah syarat sahur yang pertama ada yang dimakan dan ada yang diminum. Jadi ada yang dimakan atau ada yang diminum walau kolak sekalipun sedikit. Tuh, ya, walaupun minum 1 teguk itu sudah sahur. Walaupun makan 1 suap itu sahur. Jadi nggak boleh kita makan udara doang, nggak bisa. Atau ngerokok juga nggak bisa. Ya sahur pakai ngerokok nggak sah. Apa yang nggak dapat sunnah. Ada yang dimakan, ada yang dimin. Karena sahur mah bukan makanan, tapi dia kalau ngerokok bukan makanan, tapi asap. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua jangan lupa niat. Innamal a'malu bin, untuk membedakan antara adat dengan ibadah pakai niat. Ada orang yang tiap hari bangun malam makan, tapi bukan niat sahur, dia cuma makan aja karena lapar. Banyak nggak? Banyak orang makan malam-malam makan, bukan niat sahur karena lapar. Nah, yang pertama niat, ya harus niat nih. Yang kedua ada yang diminum atau ada yang dimakan.
Yang ketiga, waktunya ba'da nisfil lail, waktunya harus setelah pertengahan malam. Nggak boleh sebelum pertengahan malam tuh nggak ada sunnah sahur. Berarti sunnah sahur itu dari mulai jam 12 ke sana, sebelum fajar, sebelum subuh. Tuh, sebelum subuh. Jadi boleh jam 1, boleh jam 2, boleh jam 3, boleh jam 4. Ya, sebelum imsak. Tapi yang kedua, takhirus sahur, sunnah mengakhirkan sahur. Yang pertama sahur, yang kedua sunnah mengakhirkan sahur. Sunnah mengakhirkan sahur malam yakob bisyakin, selama belum jatuh keraguan. Kalau kita ragu jangan sahur dah. Bangun malam-malam, begitu pas bangun, ya Allah, kita nggak tahu waktu imsak, nggak tahu waktu subuh, nggak tahu. Jam 4 nih udah subuh belum ya? Jam 4 udah subuh belum? Maklum orang yang belum pernah sholat subuh kan nggak tahu waktu subuh. Betul nggak? Ragu dia, ragu jangan. Sebab kenapa? Kalau ragu takutnya ketika dia sahur ternyata udah subuh, berarti batal puasanya. Jadi kita harus yakin bahwa ketika sahur itu masih malam hari, belum subuh. Sebab kenapa? Kalau kita lagi sahur keperogok subuh, batal. Tapi kalau kita sahur keperogok imsak, belum. Imsak kan belum waktu puasa, belum. Maksud cuman peringat, bentar lagi kita puasa, bentar lagi kita puasa, 10 menit lagi kita mulai puasa. Yang rokok udah buang rokoknya, yang makan berhenti, yang minum berhenti, yang lagi ngelawan suami istri berhenti. Takutnya keperogok subuh. Kalau kita makan keperogok subuh, batal. Kalau kita minum keperogok subuh, batal. Lagi ngelawan istri keperogok subuh, batal. Tapi kalau makan keperogok imsak, enggak. Imsak, lagi makan imsak, udah cepat berhenti, cepat minum, enggak. Karena belum waktu subuh. Karena kan puasa itu kan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, waktunya dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Makanya enak, di kita mah ada imsak. Di negara lain nggak ada imsak, nggak ada imsak nggak ada. Indonesia alhamdulillah ada imsak. Ya, di Indonesia bahkan ada tahrim. Ya arhamar rahimin irhamna, itu tandanya kan belum imsak. Tuh di kita mah ada imsak. Ya, di negara lain mah nggak ada imsak. Ya, di negara lain mah udah subuh. Ya, jadi sunah tuh ya. Jadi kalau kita ragu, jangan. Udah subuh loh nih, udah subuh. Takutnya kalau kita begitu pas makan ternyata itu hakikatnya udah subuh, berarti batal makan. Batal. Yang kedua takjilul fitri, menyegerakan buka. Segera buka, tapi syaratnya ba'da tahaqquqil ghurub wa qabla sholati. Yakin buka kita sudah maghrib dan sebelum sholat maghrib. Kalau sudah yakin, kita yakin udah maghrib, buka, jangan lamain dah. Tapi bagaimana caranya Pak Ustadz untuk meyakini maghrib? Yang pertama, untuk meyakini maghrib ghurubus syamsi, yaitu terbenam matahari. Kelihatan kita pasti matahari udah terbenam, udah pas blek aja masuk ke bumi, udah dah. Nah, yang kedua, atau kelelawar keluar, itu kan ciri. Atau ayam masuk kandang. Dulu saya waktu kecil miara ayam. Miara ayam itu nggak pernah dikunci tuh ayam, dikasih pintu tapi nggak ada pintunya. Dia kalau subuh keluar, maghrib masuk. Kalau belum maghrib tuh ayam masih keliaran di depan kandang. Nanti begitu pas maghrib, plus aja masuk ke dalam kandang. Nah, itu. Atau kelelawar itu ciri. Zaman dulu kan begitu ciri maghrib. Nggak ada apa, nggak ada waktu, nggak ada jam. Sekarang bagaimana kalau kita nentukan maghrib dengan jadwal sholat? Boleh, karena itu dapat ulama. Itu dapat ulama-ulama falakiyah, ulama-ulama hisabiyah yang sudah diatur tanggal sekian maghrib, tanggal sekian maghrib sekian, itu boleh. Ya, itu boleh. Atau kita patokan masjid sudah azan, udah. Makanya di masjid hati-hati ya, pas maghrib tuh hati-hati, harus dikontrol jamnya, harus dikontrol juga waktunya.
jangan sampai gara-gara azan di masjid orang batal semua. Itu boleh kita patokan. Zaman dulu patokan maghrib itu di masjid. Ya kalau udah di masjid itu tong dur. Kalau di sono mah kalau di Banten sirine. Kalau di Banten itu sirine, atau kalau jam masih jagur masih fungsi itu kalau satu Syawal, udah pasti Syawal. Kalau satu Ramadan tuh, itu kalau si jagur udah dibeltusin, bil karbit itu kan namanya bil karbit. Kalau udah si jagur itu selalu udah keluar, ke laut itu, puasa besok, tuh, ya. Nanti pas awal juga itu lagi hidup lagi, wah besok lebaran. Tuh. Atau kalau sudah di munara itu udah dimurahkan, dulu kan munara atau nggak munara lampu itu, kalau munara itu lampunya hidup berarti tanggal Ramadan. Jam dulu kan begitu munara, makanya kan di kampung-kampung makan kalau udah pasang obor bulan puasa berarti itu tandanya tanggal 1 Ramadan. Karena apa kan obor tiap-tiap gang, zaman dulu belum ada listrik, betul nggak? Tiap-tiap poncor, tiap-tiap gang obor itu tandanya bulan suci Ramadan. Nah itu. Jadi sudah yakin. Kalau belum yakin jangan. Takutnya kalau belum yakin entarnya begitu pas kita minum ternyata itu belum maghrib, batal. Jangan ragu, udah maghrib belum ya? Perasaan udah maghrib, udah gelap. Padahal gelapnya hujan. Padahal gelapnya mendung. Padahal gelapnya gerhana matahari. Misalkan contoh. Itu kalau kira-kira itu masih yakin, maka tadi yakinnya dengan matahari terbenam atau dengan jadwal atau dengan TV, sama sekarang mah TV itu benar boleh. Atau tadi yang nggak kecolongan mah tadi kelelawar keluar, itu kelelawar keluar udah pasti. Udah itu mah kalau binatang mah itu dia mah insting kebiasaan binatang itu, walaupun itu misalnya gelap mendung dia nggak bakal keluar itu si kelelawar. Gelap keluar, tapi kalau gelapnya subuh, gelapnya maghrib keluar. Itu jadi yakin ya harus yakin. Jadi jangan nunggu sholat derajat Pak Ustadz lebih yakin habis sholat maghrib aja lebih yakin, malah makruh ya, nggak dapat sunnah. Tetap sah puasanya, cuman nggak dapat sunnah ya, segera tapi yakin. Awas jangan mentang-mentang segera belum maghrib udah duluan buka, malah batal. Ya harus yakinnya secara Islam, secara sudah kelihatan tanda-tandanya maghrib. Udah tanda-tanda maghrib yang pertama tadi terbenam matahari, atau kalau kita punya jam sesuai dengan jadwal, misalkan contoh jam 6:04 udah maghrib, udah nggak usah bingung, buka. Atau di masjid udah dengar azan, atau di TV udah dengar azan, ya buka. Yang ketiga, sunnah juga buka ayakunal fitru bitamrin, sunnah buka dengan kurma. Ini sunnah dengan kurma ini, makanya beli dah kalau bulan puasa apa. Sudah, wow mantap banget dah. Ya itu sunnah Pak. Jadi kita buka itu sunnah dengan kurma, sunnah. Ya. Kemudian pamain setelah kurma sunnah dengan air. Ya. Setelah air apa? Pahulwun, baru kita minum teh manis, ya, kopi manis, susu. Pahalawaun, kemudian dengan yang manis-manis baru kolok, kalau ada. Nah begitu kan kita begini Pak, kadang-kala kan kalau kita buka bersama, ya, itu kan buka bersama kan kadang-kadang suka ada kan korma ada, teh manis ada, air putih ada, kolak ada, Mang Yaman ada. Yang mana tuh tertibnya duluan mana? Apa kita korma dulu, apakah air putih dulu, apa teh manis dulu, apa kolak dulu? Ada ketertiban di dalam kesunahan itu ada. Wa tartibu bil abdoliyati ayyakuna ala rutubin, sunnah di atas makanan-makanan yang lembek. Cari yang lembek, jangan yang keras. Nah, ya cari yang pertama patamrun, cari korma yang jangan keras-keras.
Ada korma Pak, udah keras. Tergantung harganya korma itu. Iya. Kalau yang mahal mah kalau ajwa ya. Ajwa mana lembek, mana manis, mana enak lagi. Ya, minimal sukari lah. Ya sukari betul. Ya minimal harganya yang ya nggak apa-apa. Ya misalkan contoh nih, contoh dapat juga dapat ya. Jadi memang kesunahannya nih, misalkan contoh nih kesunahannya kalau misalkan contoh korma ada, teh ada, air putih ada, kemudian apa namanya kolak ada. Mana yang mesti kita duluan? Yang kita minum, yang kita makan duluan korma dulu. Setelah korma kan ada teh, ada air putih nih. Setelah korma sunnah air putih. Bahulwun minuman yang manis. Tadi tuh teh manis, kopi manis atau susu udah beres baru kolok tuh. Makanan yang manis-manis kalau memang ada. Iya, masa begini Pak? Masalah kan kalau kita buka bersama kan orang bawa bukaan ke masjid kan supaya dimakan kan. Macam-macam itu supaya dimakan. Orang kalau bawa bukaan ke masjid dimakan sama kita kira-kira gembira nggak? Gembira. Bagaimana caranya nih? Makanan yang banyak serba ada supaya makin dapat kesunahan yang mana dulu? Korma dulu. Baru air putih. Baru teh manis. Baru kolak. Itu ketertiban kita dalam dan berbuka. Paham ya? Nah. Itu ketertiban. Iya Pak. Kan suka bingung kalau bakar banyak nih mana dulu yang bagus nih. Apa korma dulu, apa air putih dulu. Nah, kecuali kalau nggak ada korma, air putih dulu. Biasanya nih maaf, kalau buka itu kan biasanya kan minum dulu baru nyicipin makanan. Nah, itu salah. Salah. Rata-rata kata Allah, kulu dulu washrabu. Kulu dulu washrab, makan dulu baru minum. Tuh. Kan kata Allah juga, kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba. Makan dulu baru minum, jangan minum dulu baru makan. Kecuali kalau nggak ada korma, baru air. Nggak ada air putih, baru teh manis. Nggak ada teh manis, baru kolak. Nah, baru gorengan kalau nggak ada. Paham gak tuh? Jadi kalau misalkan ada, kalau serba ada, kolak ada, korma ada, air putih ada, yang mana nih yang bagus seposat yang duluin? Korma. Udah korma kan air putih. Kalau udah beres baru teh manis. Supaya soda orang kita minum, supaya dapat soda, ada kolak baru kolak. Tuh. Itu sunnah ya. Bagaimana manis ada, kemudian air putih ada, duluin air putih. Karena itu sebenarnya menurut dokter itu sebenarnya bagus untuk pencernaan dan bagus untuk lambung. Untuk lambung, korma itu bagus untuk lambung. Orang kalau punya lambung makan korma dah, pagi-pagi pas dia bangun tidur makan korma, minum air putih. Ntar begitu pas sudah sholat subuh, dut aja. Bagus tuh Pak, korma itu bagus untuk lambung, bagus ya. Jadi tuh, ya. Makan korma, air putih, baru teh manis, baru kolak, baru udah gorengan dah. Iya kan, soalnya kan sayang orang kan sodako ya, kalau dimakan kan kita juga dapat membahagiakan orang kan sodako. Kata orang membahagiakan orang sodako, bila perlu kalau kira-kira habis bawa pulang ke rumah biar orang yang sodako kan gembira. Orang sodako makanannya habis gembira, nanti besok dia sodako lagi, besok pasti ngasih lagi. Coba kalau sodako nggak dimakan, besok nggak mau. Malas malas juga sebanyak kolok saya, betul nggak? Pas bawa kolok habis, bawa korma habis, apalagi begitu pas seminggu Pak kormanya habis, nanti besok diambilin lagi, dikirim lagi. Orang masih ada nggak? Korma masih ada, masih banyak. Wah berarti nggak laku dagang saya dong, betul nggak? Orang yang sodako itu kan dagang. Orang yang sodako ke masjid itu dagang. Kalau dagangnya laku, gembira. Nanti besok bakal naruh lagi. Iya. Ya. Kemudian beres wasalisu ad-du'a, beres makan,
beres kita baru doa Allahumma laka sumtu wa bika. Jadi itu doa itu sebenarnya beres buka Pak, Allahumma laka sumtu. Waktu buka mah tetap baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Dan jangan lupa cuci tangan dulu. Bener ih. Kan kata Nabi juga, idza arada ayyakula falyughsil yadai. Kata Nabi kalau kalian mau makan cuci tangan dulu. Cuci tangannya dengan apa? Dengan air yang mengalir tuh di keran. Bila perlu pakai sabun. Pakai sabun, enggak usah pakai antiseptik segala macam. Sabun colek aja juga cukup. Betul nggak? Sabun colek cukup. Orang kita dulu cuma sabun colek aja. Dulu zaman kita yang terkenal kan sabun colek B29, betul. Betul nggak Pak? Iya, pakai mandi, pakai nyuci itu aja. Colek, cuci tangan, air yang mengalir, udah yakin bersih. Kenapa? Kalau air mengalir kan kumannya ke bawah. Dan jangan lupa, makanya di Islam itu nggak boleh biara kuku. Kuku kuntis, kenapa? Ini kuku kan bisa menyimpan bakteri. Kuku panjang itu bisa menyimpan bakteri. Maka untuk sementara ini ayo kuku kita potong. Potong, mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan. Artinya berwudu. Kita lebih baik berwudu sambil cuci tangan supaya berwudu. Artinya cuci tangan dapat, berwudu juga dapat. Mau tidur berwudu, bangun tidur berwudu. Bagus. Ya, jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar. Itu aja yang terkenal. Jadi tetap ya, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Beres baru Allahumma laka. Itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi kan sesuatu kalimat yang telah dilakukan. Jadi kalau fi'ilnya mudhari boleh aja, itu kan fi'ilnya madhi. Ya. Wa kalimatun dalat ala jamanil madiyah. Kalimat yang menunjukkan atas pekerjaan yang telah lalu, berarti bekerja dulu baru doa, bukan doa dulu. Di kebanyakan ulama al-kasum dulu baru makan. Sebenarnya di sini juga akibal fitri itu keterangan juga udah beres buka baru baca doa. Betul. Ya nanti kita berubah dikit-dikit. Ketika waktu buka tetap ayo kita baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Beres, udah beres baru dah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya rahmar. Sampai alhamdulillah dia amana wasakona waja'ana minal. Paham ya Pak ya? Kayaknya sampai sini dulu pengajian kita walaupun sedikit. Nanti mudah-mudahan semuanya nanti kita diberikan panjang umur oleh Allah, sehat. Mudah-mudahan Bapak guru kita Bapak Haji Jabidi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, karena mungkin dia ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga hari ini giliran beliau sehingga dia tidak bisa. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.